yang paling banyak pendukungnya di Indonesia, yang katanya sampai 50% di Indonesia, yaitu calon nomor 2, Pak Gemoy, Pak Prabowo, dan Pak Gibran. Kenapa saya harus mendukung dia? Sebenarnya saya tidak memiliki alasan kenapa harus mendukung beliau-beliau ini. Jadi saya mendukung untuk tidak mendukung beliau-beliau. Alasannya, ya, masalah yang paling krusial tentu saja adalah kecurangan yang kemarin itu. Ini tolong yang pendukung nomor 2, jangan cari alasan, jangan cari apapun. Itu keputusan MK memang sudah diobok-obok seperti itu sudah clear, sudah jelas ya. Pak Anwar Usmannya juga sudah diberhentikan, itu menunjukkan bahwa itu memang sudah jelas statusnya. Jadi jangan cari-cari alasan. Pak Gibran masuk ke situ, itu adalah dengan cara yang unik, dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak semestinya seperti itu gitu. Jadi aturan dirubah hanya untuk mendukung atau hanya untuk memuluskan salah satu paslon untuk bisa maju gitu. Dalam hal itu sudah nggak usah diganggu-gugat, sudah ketahuan semuanya. Maksud saya adalah, kalau misalkan ada orang yang sampai berani-berani mengganggu-gugat peraturan-peraturan, maka kesimpulannya dua. Satu, dia berambisi luar biasa sampai menghalalkan segala cara. Kita ketahui itu. Dua, kemampuan dia sampai mengobok-obok peraturan berarti dia memiliki koneksi yang sangat kuat, bargaining yang sangat kuat, dan posisi yang sangat kuat sampai di atas hukum. Bahasanya itu adalah oligark. Atau bahasa yang lebih anehnya lagi, itu misalkan adalah elit global gitu. Jadi ada pihak yang sampai bisa mengubah peraturan, ada pihak yang sedemikian kuat sampai bisa menguasai opini massa dari perubahan itu benar hanya bisa dilakukan oleh elit global. Jadi udah melakukan tindakan yang aneh seperti itu, kemudian mendapatkan dukungan dari banyak orang, berarti dia menguasai media, menguasai pasar, menguasai psikologi massa. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Itu berarti kemungkinannya untuk menjadi diktator itu sangat-sangat besar. Coba bayangkan sekarang teman-teman saya influencer itu kesedot semuanya ke situ. Saya nggak tahu berapa bayarannya, tetapi yang jelas dia memiliki akses terhadap ekonomi tanpa batas. Nah, ini akan memunculkan masalah besar. Bayangkan ketika kecurangan saja kemudian bisa dilegitimasi dan bisa dibenarkan dan disetujui oleh 50% masyarakat Indonesia, maka kemampuan dia dalam mengolah masyarakat itu sangat kuat. Ya, itu kan ciri-ciri dari oligark, ciri-ciri dari elit global. Apakah itu benar atau tidak? Ya silahkan, tapi coba bantah argumentasi saya soal itu. Ya, tentu saja Pak Prabowo itu adalah seorang yang tidak memiliki kelemahan seperti calon-calon yang lain. Bahwa beliau itu adalah tentu saja bukan petugas partai. Beliau itu adalah pucuk pimpinan partai, sekaligus batangnya, sekaligus akarnya. Beliau yang mendirikannya, beliau yang membuat gagasan-gagasan yang ada di dalamnya, dan kemudian beliau menjadi nomor satu di situ. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa. Dan beliau tidak lagi minus otoritas seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan. Tetapi justru otoritasnya berlebih. Saya khawatir kontrol terhadap beliau itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena bahkan lembaga yudikatif itu ternyata tidak bisa mengontrol kehendaknya. Dan seperti itu, gawat sekali. Nah, itu ditambah dengan kalaupun masa depan dia baru kemungkinan menjadi diktator, beliau harus digarisbawahi pula sebagai orang yang dibesarkan oleh diktator, oleh Orde Baru. Saya termasuk orang yang tidak menyalahkan ketika Pak Prabowo misalkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan di awal reformasi. Kan banyak orang yang mempermasalahkan Pak Prabowo dulu itu terlibat dalam kasus pelanggaran HAM dan sebagainya gitu ya. Ya, itu salah. Tetapi saya pikir itu adalah napas zamannya. Pada waktu itu Orde Baru memang berpikiran seperti itu gitu. Jadi Pak Prabowo itu hanya ujung tombaknya kalaupun memang beliau terlibat gitu. Cuman kalau Pak Prabowo itu sampai akhirnya melakukan hal yang sama juga di masa sekarang, di masa sudah terjadi reformasi lebih dari 20 tahun dan sebagainya, maka itulah sesuatu yang harus dikritik. Itulah sesuatu yang harus diluruskan. Jangan sampai masalah ini terjadi lagi. Jangan sampai keberkuasaan yang berlebihan tanpa kontrol itu akhirnya bercokol di Indonesia. Kalau sudah seperti itu gawat luar biasa. Gitu. Nah, jadi itu adalah alasan saya tidak memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran ya.